Halo, selamat datang dalam video pembelajaran saya. Dan hari ini kita akan melangkah ke materi tentang pendekatan konseling berbasis behavioristik. Tentunya kalian sudah sering mendengarkan istilah ini dan tentunya juga sudah sering juga membaca literatur tentang ini. Ibu akan memberikan penjelasan secara garis besar tentang pendekatan behavioristik dalam konseling individu. Selanjutnya, pengembangan terkait materi ini akan terjadi pada saat presentasi dan juga diskusi kelompok bersama kelompok yang bertugas pada hari ini. Pada hari ini kita berbicara tentang behavioristik, artinya kita berbicara tentang perilaku. Nah, di dalam pendekatan perilaku, ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang tokoh, siapa yang menemukan, kemudian juga tentang konsep dasar dari behavioristik, lalu ada juga tentang beberapa teknik dari behavioristik. Artinya teknik-teknik ini merupakan teknik konseling yang bisa diterapkan dalam kegiatan konseling individu kita apabila tujuan dari konseling individu kita itu adalah untuk merubah perilaku, membangun perilaku baru, ataupun juga bertujuan untuk bisa membelajarkan perilaku yang baru. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama lihat tokoh pencetus atau penemu dari aliran behaviorisme. Dia adalah J.B. Watson yang melalui publikasi ilmiahnya pada tahun 1919 menciptakan aliran bernama behavioristik. Nah, kalau berbicara tentang nama-nama tokoh ini, kalian juga tentu sudah tidak asing lagi dengan Skinner, Pavlov, ataupun juga dengan Thorndike. Nah, mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh yang selanjutnya menjadi pengembang dari teori behaviorisme dengan beberapa modifikasi tertentu. Dalam teori belajar kita juga mempelajari tentang hal ini. Namun konseling memiliki pendekatannya tersendiri tentang bagaimana teknik-teknik itu bisa dan mampu untuk dilakukan dalam proses konseling. Aliran behaviorisme sendiri menganggap bahwa manusia adalah produk dan produsen dari lingkungan. Artinya, proses belajar yang dialami oleh manusia dan tingkah laku yang dikeluarkan oleh manusia adalah hal yang punya sumbangsi terhadap lingkungan. Menurut teori ini juga perilaku dapat dipelajari. Kemudian juga berfokus pada penetapan tujuan terapi yang tepat bersama konseling, artinya hasilnya. Dan teori ini juga meyakini bahwa hakikat gangguan perilaku salah sesuai dari seorang konseling ini terletak justru pada kekeliruan belajarnya. Artinya di sini bahwa seorang manusia yang mempelajari perilaku di dalam lingkungannya, dia akan menciptakan atau akan terbiasa juga dengan perilaku tersebut. Entah nanti itu perilakunya benar atau salah, itu adalah dasar atau itu adalah hasil dari belajarnya di lingkungan. Saya ambil contoh, dulu waktu kita mau makan, masih kecil dulu waktu makan, kita tentu belum tahu caranya pakai sendok bagaimana, caranya memasukkannya ke dalam mulut bagaimana. Namun dengan kita dilatih, kita melihat orang tua kita makan, maka proses itu kita cermati dan kita lakukan. Sehingga ada perilaku yaitu kita tahu cara makan. Nah, itu sederhananya dari bagaimana teori ini memandang bahwa yang namanya perilaku bisa dipelajari dan perilaku itu mau itu salah suai atau benar suai tergantung dengan proses belajarnya. Sehingga tujuan dari konseling behavioristik adalah merubah perilaku yang salah atau yang maladaptif menjadi adaptif. Dalam kegiatan konseling behavioristik, konselor juga punya peran di sana untuk menaruh perhatian pada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh konseli dan mereka ada kemauan untuk mengikuti intuisi klinis mereka. Artinya bahwa konselor di sini punya peran yang cukup besar untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada konseli selama proses konseling. Selain itu, konselor berperan cukup aktif karena konselor yang akan memandu konseli untuk menggunakan teknik, melakukannya seperti apa, dan tentunya membuat komitmen bersama dengan konseli.
dalam konseling behavioristik juga, karena konselor cukup aktif. Akibat dalam teori ini banyak sekali teori-teori konseling yang melatar belakangi, sehingga memang butuh bantuan konselor untuk membelajarkan itu pada konseli. Sehingga konselor dapat menjadi role model dan juga dapat menjadi model yang sangat signifikan bagi konselingnya. Nah, dalam konseling behavioral juga, konseli menentukan sendiri perilaku mana yang mau diubah, dan konselor menentukan bagaimana perilaku itu bisa diubah. Artinya, ketika seorang konseli merasa ingin merubah salah satu perilakunya, konselor akan memberikan bantuan berupa tawaran teknik-teknik behavioristik yang sekiranya pas dan cocok untuk bisa dilakukan oleh konseli tersebut. Nah, secara umum, bagaimana sih caranya kita memilih teknik? Karena dalam konseling itu tekniknya banyak sekali. Teknik behavioristik, teknik RET, teknik REBT, Gestalt. Nah, itu semua masing-masing punya dengan teknik-tekniknya. Sebagai seorang konselor, kita dituntut untuk mampu melakukan atau memberikan pemahaman kepada konseli kita tentang cara memilih strategi atau teknik yang baik. Yang pertama adalah pilihan konselor. Kenapa pilihan konselor? Karena seorang konselor pasti dia tahu betul masalah yang dialami oleh konseli ini cocoknya digunakan teknik apa untuk membantunya. Sehingga pemahaman dari konselor ini akan membantu konseli untuk memilih tentang teknik yang nyaman dan teknik yang aman untuk dia. Kemudian dokumentasi strategi. Sebelum seorang konselor memutuskan untuk memilih teknik A atau teknik B atau teknik C, maka seorang konselor juga perlu yang namanya melihat hasil penelitian. Apakah teknik tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya dan bagaimana hasilnya jika diberlakukan kepada konseli dengan masalah yang begini, masalah yang begitu. Contoh, apakah teknik bercerita ini mampu untuk mengatasi perilaku rendahnya minat belajar siswa SD gitu. Nah, kalau misalnya menurut konselor bahwa masih ragu, konselor bisa mengecek kepada hasil-hasil penelitian yang ada. Kemudian faktor lingkungan. Nah, ini juga sangat berpengaruh sekali tentang lingkungan konseli ya pada saat melakukan konseling, karena dapat berpengaruh apakah strategi ini praktis atau tidak, karena masing-masing orang itu pasti punya keinginan atau punya kebutuhan konseling itu berbeda-beda, sehingga pemilihan teknik juga harus disesuaikan dengan faktor lingkungan konseli pada saat konseling. Ada konseli yang saya maunya tekniknya yang simpel-simpel saja. Ada juga konseli yang mungkin dia merasa enggan untuk menggunakan teknik yang sangat ribet. Tapi ada juga konseli yang sukarela, yang artinya dia mau menggunakan teknik apa saja, yang penting tujuannya tercapai. Kemudian dalam memilih teknik kita juga harus berdiskusi dengan konseli kita dan melihat reaksi dari konseli kita. Yang paling penting juga harus sesuai dengan tujuan. Kalau tujuan kitanya mau ke Oepura, maka kita harus naik bemo. Kalau kita dari kampus PGSD, kita harus naik bemo lampu 7. Bukan kita naik bemo lampu 10. Nah, itu kan berarti tambah jauh, tambah lama. Sehingga begitu juga dalam memilih teknik. Kemudian pilihan konseli. Nah, ini sangat berpengaruh juga. Kenapa? Karena konselor dia boleh memilih, tetapi harus juga dikompromikan dengan konseli kita. Karena konseli punya hak untuk menyetujui strategi tersebut, cocok atau tidak pada dirinya. Nah, dalam melakukan atau memilih keefektifan strategi konseling, tentunya seorang konselor selain mempertimbangkan hal-hal yang tadi, dia juga harus melihat apakah teknik ini mudah dilaksanakan atau tidak. Kira-kira sesuai dengan ciri-ciri dan keinginan konseli atau tidak. Sesuai tidak dengan masalahnya konseli. Kemudian sifatnya positif tidak. Lalu kira-kira ketika saya menggunakan teknik ini, ada tidak hal yang nanti akan mendorong berkembangnya keterampilan mengelola diri dari sisi konseli. Karena ditakutkan ada teknik yang mungkin tidak bisa dikuasai oleh konseli, sehingga konseli akan merasa membutuhkan terus konselornya dan membutuhkan arahan dari orang lain karena dia tidak mampu melakukannya sendiri. Padahal tujuan utamanya adalah dia mampu untuk mengelola itu sendiri.
lalu juga memperkuat konseli terhadap kemampuan dirinya, didukung tidak dengan literatur, kemudian dapat dikerjakan dengan praktis atau tidak, dan yang paling penting adalah strategi konseling itu kira-kira menyenangkan atau malah membebani. Nah, ini hal-hal yang tentunya perlu disikapi oleh seorang konselor. Nah, ini ada di layar, kalian bisa lihat ya, kita kembali ke behavioristik tadi bahwa perilaku yang salah suai atau perilaku yang maladaptif ini bisa dibantu dengan beberapa teknik dari teorinya si behavioristik ini. Ada banyak teori yang saya akan sampaikan di sini, mungkin sekitar ada 6 kalau saya tidak salah ya. Yang pertama ini adalah pembentukan tingkah laku model. Nah, teknik pembentukan tingkah laku model ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada konselor kita dan memperkuatnya. Sehingga konselor akan memperagakan atau akan menunjukkan kepada konseli tentang tingkah laku model itu. Modelnya macam-macam, bisa menggunakan model audio, fisik, atau model hidup, atau model yang bisa diamati secara langsung. Sehingga dengan harapan tingkah laku ini berhasil dicontohi oleh seorang konseli. Nah, tingkah laku yang berhasil dicontoh nanti akan mendapatkan ganjaran berupa pujian sebagai ganjaran sosial. Kalau boleh dibilang, ini nama kerennya adalah teknik modeling. Nah, tujuannya adalah supaya konseli kita bisa belajar perilaku yang baru melalui proses dia mengamati dan mengidentifikasi model. Saya ambil contoh ketika ada konseli kita yang mungkin mengalami masalah kurang percaya diri tampil di depan kelas. Melalui teknik modeling, konseli bisa diajar untuk melihat orang-orang yang sukses atau teman-teman yang mungkin di dalam kelasnya yang sangat percaya diri kalau presentasi di kelas. Kita bisa menggunakan orang-orang itu untuk menjadikan model sehingga perilaku yang ditampilkan oleh orang tersebut diikuti oleh concern kita. Demikian ya contohnya. Lalu ada juga teknik covert sensitization. Nah, ini teknik yang digunakan untuk merawat tingkah laku yang menyenangkan konseli, khususnya konseli yang menyimpang ya, seperti homoseks, kemudian juga alkoholisme. Nah, caranya adalah dengan relaksasi, membayangkan tingkah laku yang disenangi, kemudian membandingkannya dengan tingkah laku yang tidak menyenangkan. Nah, di saat itu nanti akan diambil begitu keputusan untuk bisa memilih mana yang benar. Namanya juga behavioristik, pasti perilaku itu harus dipelajari secara berulang kali supaya benar-benar melekat. Lalu ada juga teknik thought stopping. Nah, teknik ini cocok digunakan bagi mereka konseli yang sangat cemas, yang mungkin selama ini merasa rendah diri. Nah, sehingga ada teknik yang seperti mengkonfrontasi diri sendiri begitu ya, dimana konseli pada teknik ini diminta untuk menutup mata dan membayangkan dirinya sedang mengatakan sesuatu yang mengganggu diri, misalnya kamu jahat, kamu penipu, seperti itu ya. Nah, nanti pada saat si konseli menanamkan hal tersebut dalam dirinya, tiba-tiba nanti akan ada seperti kejutan dari konselor untuk berteriak berhenti, dan ini tentunya akan menggantikan pikiran itu dan tentunya akan membuat si konseli merasa bahwa hal tersebut tidak nyaman untuk diungkapkan pada diri sendiri melalui teriakan konselor begitu ya, ketika si konseling mulai memikirkan hal tersebut. Kemudian ada teknik latihan asertif, ya ini juga digunakan untuk siswa-siswi yang mengalami kesulitan-kesulitan untuk menyatakan diri, berekspresi, dan juga untuk menampilkan perasaannya. Lalu ada desensitisasi sistematis, ya itu adalah teknik behavioral juga, yang fokusnya ini adalah belajar membantu konseli untuk rileks ya dari ketegangan yang dialaminya. Lalu ada teknik pengkondisian aversi. Nah, ini teknik yang biasa digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Jadi ada stimulus dan juga ada respon yang datangnya itu bersamaan begitu ya. Stimulus yang menyenangkan diganti dengan tidak menyenangkan. Siklusnya seperti itu. Sehingga dari pengkondisian ini diharapkan terbentuk tingkah laku dari sisi konseli yang kita kehendaki bersama, supaya konseli merasa bahwa
ada hal yang bisa dia tangani dari kehidupan yang datang berulang-ulang kali, dari pahit manis seperti itu, sehingga dia benar-benar dikondisikan untuk bisa berada dalam posisi yang tidak hanya nyaman, tidak hanya buruk gitu ya, setiap posisi dialami. Nah, ini beberapa hal penting yang menurut saya harus dipelajari juga sebagai tambahan dari materi di hari ini, dan selebihnya nanti akan berkembang dalam proses diskusi dan proses presentasi. Semoga kalian sukses ya, dan tentunya video ini bisa membantu kalian untuk lebih memperdalam lagi tentang pendekatan behavioristik. Selamat belajar.